Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Wiwit yang saya hormati, Ibu Titi yang saya hormati, Ibu, kami di sini ingin meminta bantuan kepada Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Lestari Ningsih dari SD Muhammadiyah Karangbaru, dan ini Ibu Wiwit dari SD Negeri Tegalrejo 1. Di sini kami berdua ingin menanyakan kepada Ibu beberapa hal yang berkaitan dengan dilema etika dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya. Boleh saya mulai, Ibu? Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Kalau mengidentifikasi itu biasanya saya pada saat ada masalah itu harus memutuskan satu di antara dua. Jadi, dan satu yang saya putuskan itu memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi contohnya misalnya pada saat ada tugas untuk guru. Tugas guru itu kan mengajar ya di kelas, jadi membimbing siswa, kemudian memberi layanan kepada siswa. Nah, pada saat guru itu full di kelas, beliau dapat undangan dari dinas, baik itu mungkin diklat atau mungkin petugasan yang lain. Nah, padahal anak-anak juga memerlukan layanan oleh guru tersebut. Jadi saya harus memutuskan mana yang lebih diutamakan pada saat kegiatan tersebut. Jadi itulah, pada saat itu saya merasa apa ini dilema yang harus saya selesaikan gitu. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi kalau saya ringkas deh, jadi ketika bagaimana cara mengidentifikasinya adalah Ibu memilih mana yang lebih diutamakan dari hal tersebut. Ya, betul. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Biasanya yang saya lakukan, saya akan konsultasi dengan guru yang lain. Jadi beberapa guru di SD Negeri Tegalrejo 1 itu kan saya anggap sudah memenuhi tupoksinya. Artinya ketika dilema etika itu berkaitan dengan kesiswaan, misalnya masalah siswa, dan nanti saya akan konsultasi atau berdiskusi dengan bagian kesiswaan. Kemudian jika itu berkaitan dengan kurikulum, maka saya juga akan konsultasi dengan Bapak Ibu di tim kurikulum. Jadi kami saling berkolaborasi untuk menentukan mana yang harus dilakukan. Meskipun nanti ya seperti yang saya jelaskan tadi, semua itu pasti ada konsekuensinya. Jadi berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru lain yang sesuai bidangnya, kemudian berkolaborasi agar semuanya bisa berjalan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berkaitan dengan dilema etika nih. Satu, jika ada masalah yang berupa dilema etika tadi, saya pasti yang pertama koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang sesuai dengan tupoksinya tadi. Kemudian dari diskusi atau dari sharing tadi, kami mendapatkan saya yakin pasti mendapatkan solusi. Jadi solusi itu kemudian yang kita putuskan bersama untuk memilih satu di antara dua yang harus kami lakukan. Dalam musyawarah atau sharing tadi,
tentunya kami juga sudah memikirkan selain solusi juga konsekuensi. Pasti konsekuensinya seperti ini gitu. Kita yang paling penting mencari yang konsekuensinya paling kecil, ya. Jadi tidak memberatkan. Bisa kami contohkan? Bisa. Jadi contohnya saat kemarin kita itu kebingungan masalah sampah ya Bu. Sampah di SD Tegalrejo 1 kan luar biasa artinya volume terutama sampah daun itu banyak karena kami adalah sekolah berwawasan lingkungan, jadi perimbangnya juga mungkin lebih banyak daripada sekolah lain gitu. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah, baik itu sampah yang organik maupun yang anorganik. Yang anorganik biasanya dibawa oleh siswa, jadi membawa makanan dari rumah yang berbentuk yang di plastik atau yang di styrofoam. Nah, terus kemudian kami semua bareng-bareng mendiskusikan, bermusyawarah bagaimana cara mengurangi volume sampah di sekolah. Nah, salah satu yang kami putuskan itu adalah kita meniadakan tempat sampah. Jadi tempat sampah itu hanya ada di kantin, dan kantin itu wajib membawa sampahnya kembali ke rumah. Jadi petugas kantinnya. Dan itu memang konsekuensinya di awal-awal itu Bapak Ibu guru harus gretek. Artinya gretek harus tidak boleh bosan memberitahu anak-anak dan tidak boleh bosan mengambil sampah yang diselip-selipkan. Jadi kan karena biasa yang namanya anak-anak itu pasti nanti menyelipkan di laci, kemudian di bawah tangga atau mungkin di sela-sela tumbuhan. Tapi ketika Bapak Ibu itu tidak pernah berhenti menasihati, memberitahu, kemudian memberi motivasi ke anak-anak, saya yakin anak-anak akan terbiasa, dan itu membutuhkan effort atau upaya Bapak Ibu guru. Dan yang paling penting kekompakan dari Bapak Ibu guru tadi. Dan alhamdulillah saat ini volume sampah berkurang. Meskipun ada beberapa anak, tapi itu tidak terlalu signifikan karena mungkin malas membuang sampah ke kantin, karena kan kantinnya dipusatkan di satu tempat ya, sementara kami lokasinya besar. Tapi kalau dilihat dari hasilnya itu kami menganggap bahwa untuk penanggulangan sampah ini sudah berjalan dengan baik. Sedangkan sampah yang daun itu oleh bapak-bapak yang bertugas itu dicacah, jadikan kompos lagi. Menarik sekali nih Bu ya, dan memang benar sekali nih, jadi banyak sekali solusi-solusi yang didapat setelah kolaborasi. Terima kasih Bu. Kemudian yang soal pertanyaan keempat adalah hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif ya, pengalaman saya itu jika saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada masalah baik itu dilema etika atau masalah yang lain, kalau saya putuskan sendiri itu hanya dari sudut pandang saya, belum tentu bisa diterima oleh Bapak Ibu guru yang lain. Sedangkan kan di sekolah itu kita satu tim artinya kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang paling efektif bagi saya adalah minta saran atau bersama Bapak Ibu guru yang lain itu bersama-sama memecahkan masalah gitu. Jadi ada banyak sudut pandang yang menjadi masukan di sana gitu. Yeah. Selanjutnya Bu Titi yang akan bertanya, karena ada banyak sekali pertanyaannya, kita berbagi. Terima kasih waktunya berbagi Bu Wiwit, melanjutkan dari Bu Taring ya. Ini kami ingin mengetahui hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya ini kasus dilema etika. Tantangannya apa? Tantangannya begini, kalau dilema etika itu antara benar dengan benar ya. Jadi ketika kita memutuskan satu dari dua masalah yang benar, yang dua-duanya benar, itu biasanya
memang ada yang Harus mungkin ya harus dikorbankan, dan mungkin untuk orang lain itu loh kok nggak milih yang satunya, kenapa ini milih yang seperti ini gitu. Maka yang bagi saya yang paling efektif adalah tadi bersama Bapak Ibu guru mencari solusinya, dan kita juga menjelaskan tentang konsekuensinya. Artinya konsekuensi itu bahwa kita milih yang benar yang A misalnya, nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu menerima konsekuensi tersebut, maka saya yakin tetap akan berjalan gitu. Jadi tidak ada rasa omongan di belakang, atau dalam bahasa Jawa ini berundel gitu. Jadi benar-benar kalau yang namanya sekolah itu bagi saya tuh rumah, dan rumah itu berisikan satu tim gitu, dan kita nggak bisa berjalan sendiri. Dan yang paling penting itu loyalitas. Kalau saya di sekolah, loyalitas, kemudian kekompakan itu kalau kita lakukan bareng-bareng, ada tidak ada kepala sekolah itu pasti jalan. Kalau yang paling penting kan bagaimana Bapak Ibu guru itu melayani di sekolah gitu. Baik melayani anak-anak, orang tua, dan masyarakat sekitar gitu ya. Nanti yang di atasnya itu manajerialnya itu kepala sekolahnya. Itu bagaimana cara kita untuk bersama-sama sebenarnya membangun kekuatan di sekolah. Kemudian ibaratnya kalau memang ada yang belum bisa lari, ya kita gandeng bareng. Jadi walaupun bagi saya itu walaupun progresnya itu jalannya itu pelan-pelan gitu, progresnya itu hanya pelan-pelan, itu nggak masalah. Pada akhirnya kita akan sampai ke tempat tujuan itu bersama-sama. Berarti ini tantangannya itu justru bagaimana menjelaskan alasannya kenapa itu yang harus diambil gitu ya. Karena kan setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana kita merangkul teman-teman semua gitu. Itu tantangannya. Iya, ada banyak kepala yang harus kita penuhi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Masih ada lagi nih Bu. Nah ini ketika akan memutuskan suatu solusi gitu ya, apakah ini Bu Wiwit itu ada tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau Bu Wiwit ini langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Terus kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wiwit jalankan? Kalau menyelesaikan masalah atau kasus itu tergantung dari kasusnya. Apakah kasus itu harus diselesaikan saat itu, atau memerlukan jangka pendek atau menengah, jadi tidak harus saat itu, atau jangka panjang. Jadi jika harus saat itu diselesaikan, maka saat itu juga harus diselesaikan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan? Saya yakin ketika ada masalah dan saat itu harus diselesaikan, Bapak Ibu yang lain karena sudah terbiasa kita ajak diskusi, itu juga akan membantu saya ketika memutuskan masalah. Kemudian untuk masalah yang jangka panjang, misalnya tentang ini ya, yang rutin selalu kita lakukan itu membuat RKAS. Jadi di dalamnya kan pasti ada ini hal-hal yang perlu kita capai duluan. Itu kan kalau sekarang kan menggunakan PBD, perencanaan berbasis data. Jadi lewat rapor pendidikan, mana yang paling rendah capaiannya, walaupun di sekolah kami itu sudah hijau semua, tapi masih ada capaian yang terendah. Nah dari situ kan kita bisa mengalokasikan dana, baik itu dari BOS maupun BOSDA, itu ke arah perbaikan yang capaiannya paling rendah. Nah itu kan merupakan tantangan juga. Nah ya itu yang bisa kita tata kalakan. Artinya ketika
kita mulai tahun anggaran itu di Januari. Dan sebelum Januari di bulan Desember itu kita sudah menata kalakan apa saja yang dapat kita biayai, apa saja yang kita akan lakukan, atau kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Nah itu bisa kita masukkan di dalam anggaran gitu. Jadi tergantung Bu untuk penyelesaian masalah. Jadi ada yang memang ada tata kala, ada yang memang harus hari itu, tapi semua itu bisa kita kompromikan dalam satu sekolah. Bagus sekali Bu, jadi tidak semuanya hari itu dan tidak semuanya harus ditunda-tunda. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan khususnya kasus dilema etika? Kalau yang membantu saya itu jelas Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu tendik. Jadi tanpa guru dan tendik saya yakin saya nggak bisa berjalan, punya berjalan saya tidak bisa menjadi manajer yang baik di sekolah ini. Jadi yang paling penting itu adalah kerjasama antara guru, tendik, kemudian saya selaku kepala sekolah. Kemudian tidak kalah penting adalah dukungan atau support dari dinas dalam hal ini pengawas, kemudian dari masyarakat terutama komite. Ya, jadi Pak Adnan sebagai ketua komite itu support betul dengan kegiatan kita. Jadi sesibuk apapun beliau pasti menyempatkan ke sini jika kita undang ataupun lewat WA. Biasanya kami saling komunikasi sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu cenderung terkontrol gitu. Berarti memang butuh support juga ya Bu, ya tidak hanya diselesaikan sendiri ya Bu ya. Karena kalau hanya sendiri ya sendiri ya nanti beda sudutnya, sudut pandangnya beda. Oke, terima kasih Bu. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah Bu Wiwit sampaikan gitu nih, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Yang pengalaman bagi saya yang paling betul-betul mengena di hati saya satu, saya tidak mungkin membuat keputusan sendiri. Kemudian saya perlu orang-orang di dekat saya itu memberikan saran maupun solusi supaya semua itu bisa semua artinya bisa kita jalani bersama, karena itu membutuhkan kesepakatan dari semua warga di sekolah ini. Jadi yang bisa saya petik bahwa kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan pendidik maupun dari dinas dalam hal ini pengawas ya, sama komite itu diperlukan ketika kita memutuskan suatu masalah atau memang harus memutuskan hal yang perlu kita lakukan di kemudian hari. Oke, tetap harus ada kerjasama lagi ya. Jadi ya intinya kerjasama Bu, Iya, kalau betul. saya ya. Iya, betul. Karena dari yang kerjasama itu tadi pun barangkali ada ini ya Bu ya, masalah yang atau data-data yang mungkin bisa mendukung kita mengambil keputusan. Iya, betul. Jadi mungkin solusi itu tidak dari saya, tapi dari Bapak Ibu yang lain atau dari hasil musyawarah gitu. Jadi kalau kita memberikan solusi pasti ada efeknya. Kita nilai ini, nanti efeknya seperti ini. Nah, kita cari yang paling ringan lah resikonya gitu. Jadi memang kita harus bareng-bareng untuk memajukan suatu sekolah. Ya, cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu sudah dibantu. Ya, terima kasih Bu. Izin saya untuk merangkum sedikit ya Bu. Jadi dari hasil kami tadi bertanya dan Ibu yang menjawab itu
ibu bisa mengidentifikasi bahwa ibu dilematika atau rujukan moral ketika itu berhadapan dengan dua hal yang kebajikan. Kemudian cara menyelesaikan yang efektif itu diantaranya dengan berkolaborasi dengan bapak ibu guru, kemudian dengan pendidik supaya mendapatkan sudut pandang yang berbeda-beda sehingga bisa memutuskan yang paling benar dengan konsekuensi yang kecil. Kemudian tantangan yang dihadapi ya, karena tadi dilema etika biasanya berkaitan dengan pemikiran orang yang berbeda dengan ibu. Ya. Kemudian berkaitan dengan tata krala. Untuk permasalahannya itu tergantung konteksnya. Apabila harus segera diselesaikan, ya diselesaikan saat itu. Namun jika dia itu adalah masalah yang berkaitan dengan program jangka panjang sekolah, maka dirumuskan tata kralanya seperti saat perumusan RKAS. Kemudian faktor-faktor yang mendukung dari keberhasilan bapak ibu adalah dukungan dari bapak ibu guru, kemudian dari pendidik, kemudian dari pengawas dan dari masyarakat komite ya, yang saling berkolaborasi dengan baik. Dan pengalaman atau hal yang paling berkesan atau yang ibu pelajari adalah bahwa kita tidak bisa memutuskan segala hal itu sendiri karena mengingat pentingnya sudut pandang dari berbagai pihak agar konsekuensi dari putusan yang kita ambil adalah konsekuensi yang paling positif. Seperti itu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah terangkum semua gitu. Memang sepertinya sudah. Hal yang berkaitan dengan uji idola itu perlu kita tanyakan tidak? Oke, terima kasih. Oh iya, mungkin sedikit ini Bu menambahkan gitu ya Bu ya. Ketika Bu Wiwit mengambil sebuah keputusan gitu ya Bu ya, apakah kemudian Bu Wiwit ini membandingkan dengan orang lain ketika ada suatu masalah yang sama gitu, dan dia harus memutuskan kira-kira keputusan orang tersebut apa? Apakah sama dengan Bu Wiwit ataukah berbeda? Kemudian jika seandainya berbeda, apa yang akan Bu Wiwit lakukan? Jadi kalau misalnya saya mengalami masalah ya di sekolah, kemudian mungkin ada kepala sekolah yang pernah mengalami hal yang sama gitu. Saya biasanya sharing, tapi saya tidak akan terus mengambil seperti keputusan beliau karena saya yakin gaya style sekolah itu berbeda-beda. Apalagi guru itu. Jadi mungkin saya minta ini aja apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian saya melihat terutama ini ya karakter di sekolah gitu. Jadi karakter, kemudian mungkin potensi deh kalau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Nah itu baru saya mengambil keputusan yang sesuai dengan sekolah. Jadi memang kami sering di antara kepala sekolah itu saling sharing. Artinya masalah di sekolah itu sebenarnya sama, cuma cara penyelesaiannya itu yang berbeda gitu, karena tipe di sekolah jelas beda. Subjeknya juga. Subjeknya beda gitu. Dan setelah biasanya kalau saya setelah membagi keputusan atau memilih sesuatu, saya terus menanyakan pada diri saya sendiri. Terus benar nggak ya yang saya pilih gitu. Artinya saya tidak ingin membebani Bapak Ibu guru karena selain tugas-tugas Bapak Ibu kan sudah banyak gitu. Nah ini keputusan saya itu sejalan dengan tugasnya Bapak Ibu guru gitu. Jadi benar-benar berpihak kepada guru kali ini. Nanti kalau saya yakinnya gini, ketika saya berpihak pada guru, Bapak Ibu guru juga akan senang, dan Bapak Ibu guru akan berpihak pada anak-anak gitu. Jadi hasil akhirnya nanti anak-anak akan senang gitu. Jadi guru berpihak ke anak, berpihak pada guru semua gitu. Yang akan muaranya biar anak-anak senang sekolah. Senang sekolah itu sudah luar biasa karena tantangannya juga beda. Tidak senang sekolah, kalau sudah senang sekolah
Itu biasanya ya cepat. Dan yang paling penting dari anak senang sekolah itu anak harus senang dengan gurunya dulu. Dan dia juga harus senang dulu. Mungkin bisa gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Wiwit untuk jawabannya, ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas dan kami banyak belajar dari juga Ibu bagaimana memutuskan permasalahan deh. Betul, dan sebagai seorang pemimpin itu bagaimana supaya keputusannya bisa diterima oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya guru saja barangkali. Iya, oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf kalau kami berdua banyak salah kata, dan sekali lagi terima kasih sudah membantu. Sami-sami. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ibu. Mohon maaf ya Bu Ibu, ini malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Ya Bu, kenalkan saya Bu Titi Utari dari SD Negeri Tegalrejo 1 Yogyakarta. Meminta waktu sedikit pada Bu Ibu selaku Kepala Sekolah SD Salman Al-Harisi Melati. Ya, ini Bu, ini nanti saya ingin sedikit mengetahui tentang dilema etika dan pendidikan moral ya. Ini nanti ada kaitannya dengan kebijakan Bu Ibu selaku Kepala Sekolah Saf Melati. Bagaimana ketika Bu Ibu itu menghadapi suatu dilema etika, mulai dari memetakan masalah, menganalisis, kemudian bagaimana nanti Bu Ibu itu mengambil keputusan. Bisa kita mulai nih Bu ya? Ya, ini Bu Ibu, selama ini bagaimana Bu Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Yang pertama, ketika kita dalam mengidentifikasi kasus itu kan ada dua kasus, yaitu dilema etika dan putusan. Ketika kita mendapatkan kasus yang dua kasus itu sama-sama benar, tapi itu kan masuk ke dilema etika. Kemudian ketika kita mendapatkan kasus atau persoalan itu yang satu benar dan satu salah, itu termasuk ke dalam pendidikan. Ya benar, berarti ini ya Bu ya, di sini Bu Ibu harus tahu dulu ini apakah benar sama benar atau benar atau salah gitu Ya. Sehingga nanti bisa memetakan masuk ke dilema etika atau pendidikan moral. Ya. Ya, berarti harus tahu dulu. Baik Bu Ibu, terus kemudian ini Bu, bagaimana Bu Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua itu mencari paradigmanya. Apakah itu masuk ke paradigma? Ada beberapa paradigma yang ada, cuman biasanya itu yang terjadi adalah paradigma mengenai kelompok melawan individual. Ada beberapa paradigma itu, kemudian itu kita petakan, itu termasuk paradigma yang mana. Kemudian setelah menemukan, kemudian kita mencari pertimbangan
bermasalah gitu ya Bu? Ya. Kemudian yang kedua itu mencari pendapat. Mencari pendapat dari teman-teman senior atau teman-teman yang bisa kita percaya. Kemudian nanti setelah mencari pendapat, kita mencoba untuk mencari solusi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mencari solusi itu. Salah satunya adalah menentukan atau mencari tingkat resiko yang terjadi yang kita ambil. Ketika kita menemukan persoalan yang kita anggap benar, rawan benar, itu kita cari resiko di salah satunya itu pasti ada yang lebih kecil. Nah, itu kita ambil. Nah, kemudian kita sampaikan solusinya. Jadi tetap ada dialog ya Bu ya, yang terkena kasus maupun kita mencari pertimbangan dari guru atau mungkin enggak Bu, kalau selain guru atau orang-orang yang di sekolah ataupun mencari ke komite atau di luar sekolah, itu Di luar sekolah bisa, kadang di atasan kita juga bisa. Atau kita mencari referensi dari internet apa mungkin mempunyai kasus yang sama sebagai bahan pertimbangan. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian dilema etika ini? Ya itu tadi hampir sama dengan jawaban pertanyaan yang kedua tadi ya, yaitu mengidentifikasi, kemudian menentukan paradigmanya. Paradigma itu kan ada 9 ya, ada 4, 9 langkah. 9 langkah. 9 langkah tadi. Itu kemudian yang terakhir adalah itu mencari, ada refleksi juga. Ada refleksinya. Ada refleksi ketika keputusan itu sudah diambil, kita coba evaluasi dan refleksi. Karena kemungkinan bisa juga Bisa jadi keputusan kita kurang tepat. Iya betul. Baik Ibu, ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang menurut saya efektif itu kita mencoba untuk mencari dialog dengan individu atau seseorang yang sedang mengalami dilema etika. Kemudian di situ kita akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak kita duga. Ada hal yang tidak kita pikirkan, ternyata itu menjadi pangkal persoalan. Kemudian kita mencoba untuk mencari pendapat dari teman-teman yang kita percaya bisa membantu kita, tidak mendapat gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mencari pendapat dari teman-teman. Kemudian juga yang paling efektif adalah ketika kita mendapat pelatihan itu sangat penting untuk memberi kita semacam referensi atau menjadi masukan kita bagaimana kita bisa menentukan keputusan agar keputusan itu bisa tepat. Berarti ini ya Bu ya, efektif ketika tadi Bu ya berdialog dengan yang terkena masalah, kemudian ada pendapat dari teman, dan juga ini ya Bu, adanya keikutsertaan kita mengikuti pelatihan, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Dan juga ini semacam kebijakan atau peraturan dalam sistem. Ya itu kan biasanya sebelum sebuah lembaga atau yayasan dibuat kan ada sebuah peraturan mengenai hal-hal tertentu terkait SDM, terkait dengan pengelolaan sekolah, itu kan ada peraturan. Jadi
kita berpatokan pada peraturan, yang mana peraturan kadang itu sesuai dengan persoalan-persoalan yang bisa jadi akan terjadi. Ini Bu, ada nggak tantangan bagi Bu Ibu sendiri ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ada ya, kadang kita harus berbenturan dengan persoalan individu kita, ya, persoalan individu kita. Apakah ini termasuk ke dalam ke dalam keputusan yang mengarah kepada kepentingan individu saya pribadi, atau kepentingan yang berhubungan dengan kelompok atau semuanya di tantangannya. Jadi kalau dibutuhkan kebesaran hati dan kebersihan hati supaya ketika kita mengambil keputusan itu tidak sebelah. Ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan dan diuntungkan. Itu ada kiatnya untuk mengatasi itu nggak Bu? Atau mungkin istilahnya biar tidak ada yang merasa, oh saya kok dirugikan dengan keputusan ini gitu. Ya kadang itu tadi ada dialog tadi. Ada dialog itu kita benar-benar seperti kita itu mengcoaching. Coaching tidak hanya sekedar kita bertanya kemudian mencari jawaban enggak, tapi mengcoaching. Jadi ketika mengcoaching kan si coach itu yang akan menjawab sendiri. Sebenarnya persoalannya itu si coach itu punya jawaban, cuman belum bisa menemukan. Nah, kita mencarikan jalan supaya dia menemukan jalan sendiri. Jadi kadang kalau dia menemukan sendiri jalannya itu akan lebih legowo lah. Jika kita ternyata ini padahal itu bertentangan dengan individunya. Bisa menerapkan prinsip coaching ya Bu. Ini Bu, untuk kasus-kasus dilema etika itu ya, apakah ini Bu Iput itu mempunyai tata krama atau jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau ada masalah di situ saat itu juga diselesaikan? Kalau misalnya ada jadwal gitu ya, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Contoh misalnya ada beberapa kasus yang saya hadapi itu ada yang harus hari itu juga, karena ini termasuk kasus berat. Ketika tidak segera diselesaikan bisa jadi akan berpengaruh di hari berikutnya. Kemudian contoh yang harus kita jeda karena kita harus menemukan beberapa temuan yang bisa kita buat untuk bahan mengambil keputusan. Misalnya kita harus mencari masukan dari wali murid, itu kan butuh proses. Kita harus mencari masukan dari siswa, dari guru. Nah, ketika itu prosesnya sudah didapat, datanya sudah didapat, baru kemudian kita bisa menentukan. Ya bisa jadi ketika ada persoalan itu tidak sampai 1 minggu, harapannya sudah bisa terselesaikan. Berarti ya Bu ya, tergantung kasusnya seperti apa, apakah harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung ataukah tidak gitu ya. Iya. Dan itu tentu saja ketika harus membutuhkan bukti-bukti pastinya Ibu juga akan gercep gitu ya Bu. Iya. Jangan sampai menunda-nunda gitu ya. Paling tidak 1 minggu itu sudah bisa selesai. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika? Ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempermudah saya ketika saya harus mengambil keputusan. Itu yang pertama adalah faktor mengenai ilmu bagaimana saya memanage sebuah keputusan. Misalnya pelatihan mengenai dilema etika atau rujukan moral itu kan penting. Kemudian dan pelatihan
pelatihan itu pelatihan yang tidak hanya sekedar semacam konsep aja, tapi pelatihan yang kemudian ada semacam workshop yang ketika saya menghadapi itu bagaimana penjelasannya, jadi saya mengalami sendiri. Jadi ketika ada di hari-hari kemudian itu saya mengalami, itu saya sudah mempunyai konsep bagaimana saya harus menghadapi. Meskipun kadang persoalan itu tidak bisa kita tunda. Kemarin kita pelatihan mengenai ini. Ternyata ada persoalan yang muncul yang tidak ada di dalam pelatihan. Tapi kita sudah punya referensi sedikit, sehingga kita bisa menggabungkan, memadukan hal yang sudah kita dapat dari pelatihan dan persoalan pengalaman yang kita dapat. Kemudian mengenai pengalaman kerja itu sangat penting. Ketika kita sudah bekerja katakanlah 20 tahun, itu pasti kita mengalami beberapa hal. Nah kadang saat itu kita bukan sebagai pengambil keputusan, dan itu pimpinan kita yang mengambil keputusan, dan keputusannya ternyata mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam bagaimana mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika. Itu bisa menjadi pengalaman. Saya jangan seperti itu gitu ya. Oh dulu pernah mengalami ini, berarti seperti ini. Nah, ini Bu, dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan ya Bu, pembelajaran yang bisa Bu Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama, kita tidak bisa langsung memutuskan. Kita harus kita harus mencari atau menjeda sebentar diri kita untuk berpikir sejenak mana yang harus kita pilih dalam artian kedewasaan hati kita. Kita tidak langsung terbawa oleh emosi ketika mengambil keputusan. Kita benar-benar menggunakan otak berpikir kita, yang mana ketika kita sudah dalam keadaan tenang, kita baru berbicara. Ketika dalam keadaan tegang, kita harus mengambil keputusan yang tidak adalah keputusan yang mungkin tidak tepat, sehingga berpikir sejenak. Kalau nanti ada teori stop, ya itu stop itu apa? Jadi istilahnya kita hentikan sejenak, kita rilekan sejenak badan kita, kemudian kita coba. Berarti tidak tergesa-gesa untuk mengambil menyelesaikan suatu masalah. Ya. Tapi itu tadi, ketika harus hal itu juga ya kita dalam hal tergesa-gesa itu hitungannya ya tidak kemudian besoknya enggak, tapi dalam hitungan detik. Kalau kita harus hitungan detik kita menyelesaikan, ya kita coba relax sejenak, kita coba tarik nafas, seperti itu. Jadi kita harus mendinginkan kepala gitu ya, tidak emosi gitu ya Bu ya. Ya, emosi kita harus kita stabilkan dulu gitu ya Bu. Menarik sekali nih ya Bu ya, wawancara kita saat ini gitu ya. Saya juga menjadi mendapatkan tambahan pengalaman lagi, tambahan pengetahuan lagi ya, bagaimana Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah gitu menerapkan teori-teori yang sudah didapat itu ketika Bu Ibu mengambil keputusan. Nah, semoga dengan adanya dialog kita seperti ini nanti bisa istilahnya menambah pengetahuan bagi saya untuk kemudian jika suatu saat saya itu memperoleh kasus, mendapatkan satu kasus, bisa lebih bijaksana seperti itu. Amin. Ya, terima kasih sekali Bu Ibu atas waktu yang Ibu berikan. Ini karena kita sudah selesai dalam sesi kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam dialog ini ada tutur kata yang salah. Dan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ibu atas waktunya.